A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat yang mulia, alhamdulillah saya bisa pada malam ini berdiskusi dengan Theosophia. Makalahnya sudah saya share ya. Mungkin ada yang membaca atau tidak. Diskusi ini agak berat ya. Saya juga tidak tahu apakah saya bisa menyampaikannya atau tidak ya. Karena diskusi ini berkenaan dengan filsafat. Yang kedua, tambah berat lagi berkenaan dengan filsafat ketuhanan. Jadi para filsuf termasuk orang-orang yang berjasa dalam membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi jalan-jalan untuk meyakini keberadaan Tuhan itu banyak sekali. Saya kira itu hanya Islam ya yang menyediakan jalan argumentasi ya, berbagai metodologi untuk mengenalkan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Anda membantah keberadaan Tuhan, baca dulu tuh ya dalil-dalil atau argumentasi tentang keberadaan Tuhan. Dari Ibnu Sina ya. Ibnu Sina juga menulis tentang argumentasi keberadaan Tuhan. Yang terkenal dari dia adalah Burhan Imkan ya. Jadi dia membagi keberadaan itu menjadi mumkinul wujud dan wajibul wujud. Jadi kalau sudah ada mumkinul wujud berarti membutuhkan wujud untuk menjadi ada. Maka harus ada yang wajibul wujud. Karena kalau terus-terusan ya dia terus butuh-butuh, itu akan berhenti pada satu wujud yang tidak membutuhkan wujud lain ya. Nah itu Ibnu Sina ya. Ya istilah dengan premisnya imkan. Itu Ibnu Sina. Kalau mutakalim premisnya hudus istilahnya bahasa Arabnya. Atau dalam bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya begini. Dari keberadaan untuk menjadi ada itu harus ada yang mengadakan. Itu dalam bahasa Arabnya hudus. Asalnya kita tidak ada, kemudian menjadi ada, itu harus ada yang mengadakan. Kalau Ibnu Sina, kita sudah ada. Tapi keberadaan kita tetap mungkin. Ya, tetap mungkin. Kita tidak punya status wajib. Buktinya ya kita masih membutuhkan. Ya. Buktinya kita meskipun ada tidak memiliki status wajib. Nah, dalam makalah yang saya share itu, makalah itu kalau tidak salah karya Djawadi Amuli ya, terjemahan. Itu ada argumentasi lain yang paling kokoh ya, burhan lain yang paling kuat di antara sekian argumen untuk menunjukkan keberadaan Tuhan, yaitu argumen Burhan Sidikin ya. Burhannya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang yang tulus. Itu miliknya yang paling atas para nabi, ya, para wali, kemudian orang-orang yang memang tercerahkan. Nah, saya akan membahas ini aja Burhan Sidikin ya, secara khusus ya, secara khusus. Karena banyak sekali burhan-burhan di sana ya, di dalam yang saya share di WA Anda. Nah, Burhan Sidikin ini ya, paling kokoh, paling kuat menurut klaim para filsuf. Ya, mengapa Burhan Sidikin yang paling kuat? Karena dia tidak banyak perantara, tidak banyak premis. Jadi premisnya sangat sedikit. Ya. Jadi kalau argumentasi itu sedikit premisnya, sedikit jalannya, itu berarti kuat. Kalau premisnya, jalannya untuk membuktikan keberadaan Tuhan banyak, itu lemah. Karena premis A misalnya butuh pembuktian dari premis B dari C. Terus
itu kurang kuat. Ini bersifat langsung. Yang kedua, burhan sidikin itu, kalau burhan-burhan lain itu argumentasinya mengandalkan makhluknya, ciptaannya. Jadi mengandalkan makhluknya, ciptaannya, karya Tuhan. Jadi kita membuktikan keberadaan Tuhan dari keberadaan makhluk kan. Tidak mungkin makhluknya tiba-tiba ada saja, pasti ada yang menciptakan. Akal kita menolak kalau misalnya ada begitu saja. Random, acak. Tidak mungkin, tidak ada yang acak di dunia, tidak ada yang random, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah didesain. Ya, semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi ada. Nah, itu semuanya berdasarkan wasilah makhluk. Tidak langsung, banyak premisnya. Nah, kalau burhan sidikin, wasilahnya apa? Tuhan sendiri. Jadi membuktikan Tuhan dengan Tuhan. Bagaimana ya membuktikan Tuhan dengan Tuhan? Jadi langsung dia membuktikan Tuhan dengan Tuhan. Kalau Ibnu Sina membuktikan Tuhan dengan Tuhan, hanya konsepnya, mafhumnya. Mafhum Tuhan, kemudian dia bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Kalau Mullah Sadra, misdaknya, hakikatnya, realitasnya, wujudnya hakiki. Nah, prinsip Mullah Sadra yang terkenal kan as-sholatul wujud, kan? Ya, as-sholatul wujud, bahwa ada sebuah keberadaan yang tidak bisa tolak. Anda tolak dengan apa? Dengan keberadaan, kan? Tidak ada wujud, kata-kata tidak ada juga. Itu berarti Anda percaya ada kata-kata pernyataan tidak ada. Berarti selalu ada. Dengan apapun keberadaan tidak bisa ditolak. Bagaimana menolaknya? Ya. Realitas tidak bisa ditolak. Bagaimana kita menolaknya? Dan sesungguhnya wujud ini yang menguasai kita. Kita bisa gak membuktikan sesuatu yang kita berada di dalamnya? Nggak bisa. Kita berada di dalamnya, dikuasai di dalamnya, seperti ikan yang berada di dalam air. Untuk membuktikan adanya air, dia harus apa? Keluar dulu kan? Oh, ada air. Ikan bisa keluar. Tapi kalau kita keluar dari keberadaan, bisa nggak? Tidak bisa. Karena tidak ada yang namanya tidak ada. Ya. Nothingness itu tidak ada, hanya di konsep saja. Bahkan konsep ketiadaan, Adam atau Ma'dum pun diciptakan berdasarkan keberadaan. Karena ada kata ada, lalu kita menyimpulkan berarti ada tidak ada. Itu apa namanya? Akal itu manipulasi seperti itu. Kalau ada kata ada berarti kata tidak ada. Itu hanya di konsep. Pada kenyataannya tidak ada yang namanya tidak ada. Ada itu basit, murni wujud ya, tanpa campuran. Ada itu tidak ada campuran, misalnya ada campur tidak ada, nggak ada. Ya, nggak ada. Dia murni ya, murni penuh, total, holistik. Dia tidak mengandung bagian-bagian. Bagiannya apa? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Mahiyah. Nah, mahiyah bagaimana nih? Mahiyah itu adalah batasan ada ya. Modus ada, mode of being, atau dalam bahasa Arabnya anhaul wujud. Mahiyah itu bukan bagian dari ada. Mahiyah adalah keberadaan yang terbatas. Karena keterbatasannya itu kita bisa melihat mahiyahnya. Jadi bukan bagian dari ada, tapi dari modus keberadaan yang sedemikian rupa sehingga tampak cirinya, tampak tanda-tandanya, tampak batasannya. Batasannya itu mahiyah. Kalau kita ambil batasannya, tinggal ada. Contohnya, kalau saya ilustrasikan dengan air. Ada air kopi ya, ada air teh, ada air manis, ada air coklat.
Anda ambil tuh tehnya, coklatnya, manisnya. Tinggal apa? Air. Nah, karena keberadaan tidak tercampur, ya, tidak ada yang bisa membata. Dan menurut Muladhara, keberadaan itu kan bergradasi, ya, bertingkat-tingkat. Dengan itu saja, dengan keyakinan bergradasi, kita akan percaya ada yang sangat mutlak, ada yang sangat absolut, ada yang sangat terbatas, itu Tuhan. Dengan meyakini ada gradasi, keberadaan yang murni dan bergradasi bertingkat-tingkat, berarti ada yang sangat absolut, yang sangat sempurna, yang tidak ada batasnya, yang powerful. Menurut Muhammad Kamal ini seorang doktor dari Pakistan. Dia menulis jurnal Muladhara sangat bagus banget. Dia S2-nya di Karachi, S3-nya di Karachi, ibu kota Pakistan. Tapi karena dia rajin nulis ke jurnal-jurnal barat, terkenal di barat tuh. Kalau Anda nulis, tulislah di media barat. Kalau Anda nulis, tulislah di jurnal-jurnal barat. Ini Muhammad Kamal ini, walaupun dari Pakistan, diundang jadi asosiat profesor di Canberra, di Australia. Usianya berapa tahun? 70 tahun. Ketika menjelang tuanya, dia dipindahkan ke Canberra, ke Australia, sehingga menjadi profesor di sana. Nah, menurut Muhammad Kamal, as-salatul wujud itu apa? As-salatul wujud ada 3 unsur. Pertama, mansa'u asar. Dia sumber efek. Wujud sumber efek kan? Ada itu membawa efek. Apapun efeknya. Yang kedua, objectivity. Dia yang paling objektif. Yang paling real. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya, source of power, kemudian objectivity, dan source of action. Dengan itu saja membuktikan bahwa dia adalah powerful, dia adalah yang paling objektif, dia adalah yang paling real. Itu saja sudah membuktikan keberadaan Tuhan. Ya. Tapi itu belum cukup bagi Muladhara, katanya bahwa sebelum ke sana saya ingatkan ya, bahwa menurut Muladhara pengetahuan tentang wujud ini ada 2 cara. Satu dengan argumentasi rasional, yang satu dengan mengalami, dengan huduri. Kalau dengan argumentasi rasional ini selalu tazalzul, selalu berubah-ubah, naik turun. Karena akal kadang-kadang tidak akal murni ya, kadang-kadang ada akal muslihat, kadang-kadang akal dikuasai hawa nafsu, sehingga selalu naik turun, sehingga tidak mantap pemahaman tentang wujud itu. Kadang-kadang paham, kadang-kadang tidak, kadang-kadang melemah, kadang-kadang menguat. Itu kalau dengan rasional. Tapi kalau dengan jalan mengalami wujud, nah, dengan ilmu huduri ini paling mantap. Tapi ilmu huduri pun sejauh mana Anda menemukan wujud. Karena wujud itu dari wajdun kan, wijdan. Jadi bagaimana Anda menemukan wujud? Bagaimana Anda merasakan wujud? Sejauh mana itu, sejauh itulah Anda memahami wujud. Kalau yang kita rasakan hanya wujud materi, wujud duniawi, wujud yang rendah ini, mungkin nggak merasakan wujud yang lebih tinggi. Rasanya tidak mungkin ya. Pengalaman kita selalu material, korporeal, hedonistik, sensualistik. Mana mungkin kita bisa merasakan wujud getaran, vibrasi, wujud yang lebih besar lagi, yang lebih agung lagi. Jadi setiap orang akan menemukan wujudnya berbeda-beda. Pengalaman mengadanya berbeda-beda. Merasakannya berbeda-beda. Sejauh mana dia menemukannya. Sejauh mana dia meraihnya. Sebatas cakrawala mana dia meraih samudra wujud yang luar biasa ini. Saya sekali lagi, untuk membuktikan wujud kita harus keluar dari wujud dan itu tidak mungkin. Apalagi untuk menolak wujud.
Nah, mulasada tidak cukup dengan itu, kemudian dia membagi lagi ya. Kan gradasi tingkatan wujud itu banyak ya, ada wujud wajibul wujud, mungkin wujud materi, wujud non materi, wujud sebab, wujud akibat, wujud azali, wujud qadim ya. Wujud akli, wujud nafsi, banyak sekali, tak terbatas. Tapi secara sederhana dibagi dua, wujud wajibul wujud dan wujud yang fakri, wujud yang membutuhkan. Nah, menurut Taqi Misbah, bagaimana kita akan melihat bahwa ada sebagian wujud yang lemah. Pertama, asalnya dia tidak ada, menjadi ada, berarti lemah itu. Sudah ada, tapi terbatas, lemah juga, fana. Ya, sudah ada, rusak. Sudah ada, akan hancur. Sudah ada, akan mengerut. Sudah ada pun tetap wujud-wujud membutuhkan. Wujudul faqr. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian membutuhkan Tuhan. Dengan adanya wujud-wujud yang lemah itu, ya harus ada wujud yang goni, wujud yang kuat, wujud yang sempurna. Nah, itu juga membuktikan adanya wajibul wujud. Pertama, sekali lagi, menolak ada itu, ada dan tidak ada nggak mungkin, tidak bisa bercampur. Kita bagaimana menolak ada? Bagaimana kita menolak keberadaan? Ya kan? Tidak mungkin kita menolak keberadaan. Ada ini banyak manifestasinya. Ada di mental, ada di luar. Itu hanya manifestasi keberadaannya. Adanya sendiri apa? Kan dalam filsafat mafhumul wujud badihi kan. Konsepnya yang badihi, yang aksiomatik, yang jelas, yang clear. Tapi hakikatnya kun huhu majhulun. Hakikatnya misterius. Ada itu misterius. Dan memang misterius itu membuat kita selalu rindu. Selalu ingin mencari. Kalau mudah tahu, mudah didapat, kita menjadi bosan. Ya. Itu hakikat Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, ya, selain tadi, ada itu sumul. Jadi asalatul wujud itu luar biasa, itu banyak apa atributnya ya. Yang tadi kan mansa'u asar, objectivity dan mansa'ul af'al, 3 ya, kata Muhammad Kamal. Yang keempat, menurut yang lain, wujud itu yang memberi hakikat, maka wujud harus lebih hakikat lagi. Yang ketiga, syumul, meliputi segala sesuatu. Di belakang mahiyah kita itu ada keberadaan yang luar biasa, yang tidak bisa dipahami. Karena harus dialami. Harus dialami ini. Harus dengan ilmu huduri. Nah, syumul itu kalau kata Mula Sadra itu mirip dengan konsep dalam tasawuf nafsu rahman. Nah, ini menarik ya. Nah, ada 3 lagi pendapat dari kata Dr. Cipta. As-sholatul wujud itu adalah asfaurul arba'ah. Ya. Jadi luar biasa tentang prinsip kualitas of primacy of being ya. Itu yang itulah yang jalan yang paling singkat, langsung, tanpa basa-basi lagi, langsung ke Tuhan. Ada, tak terbatas, sempurna, tidak terbagi-bagi, bergradasi, pasti ada tingkatan yang paling sempurna. Ya kan? Wajibul wujud, udah itu. Nah, itu demikian ya. Mau diskusi ya? Silakan kalau mau diskusi. Mudah-mudahan ada waktunya. Silakan. Silakan, ada yang komentar? Mungkin Ustaz mulai dari saya. Boleh. Bang. Iya. Baik, terima kasih sebelumnya atas pemaparan Ustadz yang cukup menarik dan cukup asing di telinga kami, karena pembahasan ini cukup tinggi Ustadz bagi kami yang masih semester 3 Ustadz. Tapi kami di semester 3 itu sudah mendapatkan mata kuliah studi as-sifa gitu. Salah satu juga pembahasan di kitab
itu adalah karya, termasuk karya dari Ibnu Sina juga, yang dimana di dalam kitab As-Sifa itu ada pembahasan terkait bab ilahiyat. Nah, di bab ilahiyat itu di pasal pertama itu saya heran kemudian kenapa Ibnu Sina di pasal pertama itu sebelum mendudukan maudu dari filsafat, dia menegasi, menolak asbabul uswa. Salah satu pembahasan asbabul uswa itu yakni sebab mutlak itu sendiri. Ibnu Sina berpendapat bahwa sebab mutlak ini itu tidak bisa menjadi maudu dari filsafat, tetapi dia menjadi masalah gitu. Sedangkan di sisi lain kan sebab mutlakan ini kan sudah termasuk pembahasan yang cukup tinggi gitu. Kedudukannya itu lebih tinggi daripada segala sesuatu, karena di situ kan posisi sebab mutlak itu dia sebagai ya Tuhan itu sendiri. Tetapi Ibnu Sina itu tidak menjadikan subjek dari pembahasan filsafat, melainkan menjadi masalah gitu, Ustaz. Mengapa itu, Ustaz? Ya, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan ya. Baik, Ustaz. Struktur filsafat itu harus ada maudu ya. Maudu, tema maudu itu. Terus kemudian mabadi, fondasi, dan masail ya. Masail, masalah, problem. Ya. Maudu filsafat apa? Wujud kan? Ya. Jadi porosnya adalah wujud. Ya, Ibnu Sina dengan Mulasara beda. Kalau Ibnu Sina mafhum wujud, kalau Mulasara misdaknya wujud. Ya. Mabadinya apa? Nah, mabadinya itu dibagi tiga nih. Ada aksiomatik ya. Ini filsafat itu ada strukturnya ya, ada tiga nih. Kemudian aslul maudu, postulat, dan apa? Yang ketiga itu bahasa Arabnya musodarot ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya musodarot. Musodarot. Ingat tema-tema ini mungkin di Indonesia kurang menarik, tapi di Barat dihargai. Jadi filsafat itu harus punya mabadinya ya. Jadi mabadi itu terbagi dua, mabadi tasawuri dan mabadi tasdiki. Mabadi konsep dan mabadi kodiah, proposisi. Jadi ini terdiri dari semuanya itu baik konsep maupun proposisi. Ada yang aksiomatik, self evident, swabukti atau badihi. Ada yang postulat, aslul maudu, ada yang musodarot. Mabadi itu pondasi, basis ya. Basis dasar. Karena misalnya istilahnya saja itu tidak harus jelas istilah filsafat ya. Kita kan di filsafat pakai konsep-konsep kan, pakai diksi. Itu harus jelas konsepnya itu dari mana. Nah, itu filsafat salah satu ya keistimewaan filsafat. Tidak sembarangan mengambil konsep itu. Yang dibicarakan di filsafat wujud ada ya. Dari mana sumbernya? Karena wujud aksiomatik badihi. Tidak perlu lagi dipertanyakan lagi. Jadi konsep sendiri harus clear, genealoginya, asal usulnya harus jelas. Nggak boleh konsep begitu saja ada, harus diteliti, diperiksa. Kadang-kadang filsafat juga minjam dari ilmu lain. Ya, ini postulat namanya. Seperti jumlah bintang, kenapa jumlah apa planet, jumlah akal kenapa ada 10 kan? Karena minjam dari ilmu perbintangan saat itu ada 10 bintang. Kenapa di filsafat dibicarakan ruang dan waktu, time and space? Karena filsafat minjam dari ilmu fisika. Minjam pun jelas sumbernya ya, dari ilmu. Bukan dari sembarangan ya. Bukan dari opini. Nah, jadi mabadinya harus jelas, kemudian maudunya harus wujud. Nah, kan wujud per se kan, being qua being kan. Nah, itu tuh ya. Wujud dari sisi wujudnya.
Ya, maksudnya wujud dari sisi wujudnya apa? Per se kalau bahasa Latinnya, wujud being per se, atau dalam bahasa Inggris Latin being qua being. Kalau bahasa Arab wujud bima huwa maujud, ya. Nah, ini maudunya itu harus seperti itu. Masalahnya apa? Nah, kita langsung contoh yang menjadi masalah wujud itu. Mengapa Tuhan tidak jadi masalah wujud kan tadi kan? Kenapa sebab itu lagi itu dia bukan menjadi modunya. Iya, bukan jadi maudu, iya. Justru dia menjadi masalah gitu. Iya. Ini sudah Betul. jelas. Iya. Sebab mutlak itu di sana Tuhan maksudnya. Karena dia kita lihat di masalahnya. Misalnya ya yang menjadi masalah bagi filsafat, apakah wujud itu wahid atau kasir, ya? Apakah wujud itu ilat atau maklul? Nah, ini masalah nih. Wujud Tuhan di sini. Wujud sebab itu. Dia jadi masalah filsafat. Bukan maudu. Wujud aja murni, ya. Di sini apakah wujud itu sebab atau akibat? Jadi wujud sebab itu menjadi masalah. Di sini masalah nih. Perhatikan, masalah pun berdasarkan wujud, ya. Bukan misalnya apakah wujud itu ganteng atau jelek. Ganteng atau jelek dari sisi wujudnya bukan. Bukan dari sisi wujudnya. Apakah wujud itu azali atau kodim? Lihat. Apakah wujud itu materi atau non materi? Ini masalah nih. Jadi nanti dibahas nih di filsafat nih. Apakah wujud itu wahid atau kafir? Apakah wujud itu monisme atau pluralisme? Itu kan jadi masalah, diperdebatkan. Ibnu Sina mengambil paham pluralisme, ya. Ibnu Sina mengambil paham Mullah Sadar mengambil paham monisme. Ini menjadi masalah. Jadi masalahnya pun harus mengikuti wujudnya, ya. Gitu. Masalahnya ekivalen gitu sama wujudnya. Iya, masalahnya ekivalen dari sisi wujudnya, ya. Bukan dari sisi mahiyah. Jadi wujud bima huwa maujud itu lawan dari wujud bima huwa mahiyah. Wujud bima huwa maujud itu masalah filsafat. Tapi wujud bima huwa mahiyah bukan filsafat. Kalau wujud sebab itu bima huwa mahiyah. Karena sudah ada mahiyahnya dia. Pencipta kan? Itu wujud bima huwa mahiyah. Bukan maudu filsafat. Kalau sudah ada batasan, dia pencipta. Dia yang diciptakan itu mahiyah. Wujud bima huwa maujud. Wujud bima huwa maujud. Kalau wujud bima huwa mahiyah apa? Maudu apa? Banyak ilmu tabi'i, kedokteran, kan? Badan misalnya kan, mahiyah badan sudah jadi mahiyah tuh, mahiyah. Bukan dari wujud badannya, mahiyah badan kan diperiksa dari kedokteran dari sisi sehat sakitnya. Wujud bima huwa maujud. Jadi ketika wujud bima huwa mahiyah bukan maudu filsafat. Pencipta itu sudah mahiyah. Sudah ada batasan pencipta yang diciptakan. Itu alasannya. Iya, menurut saya. Menurut saya. Ya, karena kalau itu menjadi maudunya nanti dia terbatas gitu. Iya, Batasannya. iya, tidak lagi luas. Padahal dia tak terbatas. Sudah nanti jadi membahas Tuhan aja itu teologi filsafat. Padahal dia bahas apapun kan, realita pokoknya, mau Tuhan, mau jin, mau setan, mau apapun dia bahas. Bukan dibatasi dalam satu topik. Ya. Nah, ini filsafat harus ada struktur 3 ya, ini kuasai ya filsafat itu. Jadi filsafat ada maudu, masail, mabadi. Kalian uji ini filsafat bukan dilihat dari masailnya. Kalau mempersoalkannya dari sisi wujudnya, beingnya, eksistensinya itu filsafat. Tapi kalau sudah ke mahiyah, mahiyah itu kan batasan wujud. Modus wujud.
Ada lagi yang komen? Silakan. Jam sampai jam berapa, Li? Ya, silakan. Nah. Itu ada pertemuan pertama banget itu yang menuju kita. Cuman saya sudah dijawab sama dia, cuman lupa jawabannya. Jadi apakah Tuhan itu sama dengan wujud dan wujud sama dengan Tuhan? Saya sepadan ngomongin kalimat. Tuhan wujud yang wajib. Mungkin wujud lebih luas dari Tuhan ya. Tuhan wujud yang wajib, Tuhan wujud yang mutlak. Ya. Berarti ada sendiri itu lebih besar. Ada sendiri lebih luas, ya. Lebih luas karena termasuk juga ada wajib kan Tuhan, ada mungkin, ada materi, lebih luas. Lebih luas secara konseptual ya, secara konsep, Ahsan. Bukan secara hakikat. Hakikat Tuhan lebih luas. Tuhan lebih luas, lebih berkuasa. Jadi wujud lebih umum lah, secara konseptual. Tuhan itu sendiri masih konsep itu, konsep Tuhan. Iya, ada Tuhan konsep, ada Tuhan imajinasi, ada Tuhan zati yang tidak bisa dipahami, ada Tuhan asma, ada Tuhan af'al. Jadi bertingkat-tingkat ya. Rofi'ud darajat. Ada yang tidak bisa dipikirkan karena dia tidak punya mahiyah kan? Tidak punya ciri, tidak punya identitas. Pikiran itu hanya kenal sama mahiyah. Dan ini tidak ada mahiyahnya, berarti tidak bisa dipahami oleh akal. Itu zatnya. Dengan cara apapun Anda, berpikir keras untuk memahami itu nggak bisa. Karena dia tidak punya mahiyah. Yang bisa diakali itu, yang dipelajari persepsi yang punya mahiyah. Dia tuh tak punya mahiyah dia. Yang paling tinggi kan hierarkinya. Yang di bawah-bawah punya mahiyah. Mungkinul wujud, wujud non materi, wujud malaikat, wujud akal. Nah itu bisa kita. Itu dia secara dengan wujud. Zat Tuhan Wujud nggak ada mahiyah itu. wujud yang gak ada mahiyah Tuhan itu. Tapi wujud yang punya mahiyah di bawah dia. Wujud akal 1, akal 2, malaikat. Wujud yang wujud itu yang zat Tuhan. Dia lebih umum. Konsepnya aja, wujud bima huwa maujud ya. Wujud dari sisi wujudnya, konsepnya aja. Berarti berbeda ya, Ustaz? Tuhan dan konsep wujud bima huwa. Iya, berbeda. Ini lebih luas. Kalau Tuhan wujud bima huwa mahiyah. Tuhan ya, Tuhan dalam konsep ya. Bukan Tuhan dalam hakikat ya, zatnya. Yang kalau dalam bahasa Sufi disebut dengan apa? Ta'ayun awal ya, apa namanya? Kita semua keberadaan kan di Tuhan. Jadi Tuhan itu keberadaan itu sendiri. Itu wahdatul wujud ya, lain lagi nanti itu. Wahdatul wujud. Itu agak tinggi itu ya. Karena mula sadra setelah itu menjadi wahdatul wujud kan. Tuhan meliputi segala itu tapi bagaimana meliputinya itu tidak bisa pihak dipahami dengan akal. Wahdatul wujud. Dia ada di mana-mana tapi bukan di mana-mana. Pada ujungnya kita akan memahami bahwa wujud itu yang ada hanyalah dia. Yang ada hanyalah dia. Tapi itu next step ya. Filsafat dulu ya, harus kuat dua filsafat. Next step nanti irfan. Next level yang tinggi. Jangan maksain ya. Karena jangan dulu karena para ulama mengatakan harus baca sifat dulu, baca isyarat dulu, baca aspar dulu ya. Logika dulu lengkap, syariah dulu, fikih dulu, baru irfan tasawuf. Silakan. Sekali lagi ini kan dengan akal kita, ingat. Akal kita itu kadang-kadang dipenuhi oleh manipulasi kan. Kita tidak sadar ini akal atau akal-akalan kan. Ini akal atau ilusi. Awas, ilusi. Ada waham namanya. Waham itu akal yang jatuh. Ada akal yang jatuh namanya wahmi atau estimasi bahasa Inggrisnya. Itu akal yang jatuh.
Jadi akal seharusnya universal, ya, tapi nggak di partikular, tidak sadar ya. Waham itu akal yang jatuh. Beda lagi. Jadi akal itu ada akal yang itu akal sakit. Jadi konsep universal, tapi misdaknya partikular. Nah, itu kan akal universal. Kok tiba-tiba partikular? Nah, itu jatuh dia. Jadi kalau kita mikir-mikir lalu ternyata kita mikir yang partikular, nah itu sudah jatuh kita. Jatuh dengan misdaknya kita salah. Yang kedua dengan hawa nafsu bisa kalah akal. Emosi ingin menang bisa kalah akal. Makanya harus dibimbing kan, akal dibimbing kan. Dibimbing oleh syariat, dibimbing oleh tasawuf. Saya kira ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Ini berat ya. Saya kadang khawatir juga. Hah? Musodarot. Musodarot itu apa ya? Saya lupa lagi bahasa Inggrisnya, musodarot. Ini yang ketiga ini bagi seorang guru ini badihi. Bagi ibsunya ini badihi. Semuanya badihi. Tapi bagi murid, nah lain lagi kan? Belum. Musodarot saya lupa lagi. Itu gimana perbedaannya antara azali sama qadim? Bukan wujud. Masalah wujud. Apakah wujud itu ajali atau qadim? Bukan Tuhan ini. Bukan. Ajali tanpa waktu, tanpa permulaan. Yang tanpa permulaan menurut para filsuf kan alam ya. Tanpa permulaan dia. Karena begitu Tuhan ada, alam ada. Tapi bukan secara esensial. Secara esensial yang tak berawal Tuhan. Kan alam mengikuti dia. Walaupun alam tak berawal, tapi dia tidak esensial. Tidak bizat bil arad. Yang bizat Tuhan, Tuhan yang tak berawal, tak berakhir. Nah, ada makhluk yang tak berawal itu alam, menurut para filsuf. Menurut mutakalim lain lagi. Yang tak berawal hanya Tuhan. Menurut para filsuf ada ciptaan-ciptaan yang tidak berawal, tidak berwaktu. Mengapa? Karena munculnya berbarengan dengan Tuhan muncul. Itu dengan konsep emanasi. Meluberkan begitu Tuhan ada, semua ada. Nggak sempat Tuhan mikir, nunggu dulu ya, santai dulu, ya nganggur dulu, baru ciptakan. Nah itu dikritik oleh para filsuf. Tuhan itu tidak mungkin nganggur, tidak mungkin mikir dulu. Langsung alam ada, semua ada. Mustahil Tuhan itu artinya nunggu dulu, mikir, nggak mungkin. Tapi para mutakalim menggunakan konsep penciptaan kan, dari satu muncul banyak. Kalau filsuf satu muncul satu lagi. Baru di alam ke-10 ya. Jadi alam ke-10 muncul banyak tuh. Nah sekali lagi, mungkin hanya di negara-negara yang maju lah ini dihargai. Saya perhatikan, di kita kadang-kadang isu-isu ini kan terlalu metafisik banget ya. Nah ini teori ya, baru teori nazoriyah filsafat. Belum lagi amalinya, kan ada amali ya, filsafat itu ada amali kan. Nah amali dulu lah praktekannya, jangan lagi nazoriyat. Karena kalau nazoriyat itu teori itu harus bersih. Makanya kata Mullah Sadada kan harus bersihkan dulu. Bersihkan dengan matematika, dengan logika, dengan penyucian diri. Syarat itu membersihkan. Iya. Kemana praktiknya amalinya? Iya, seharusnya amali dulu, praktiknya dulu, baru teori. Nazorinya dulu, nah bahaya itu. Ada kenalan saya, nazorinya dulu tanpa praktek. Akhirnya dia menggunakan ilmu filsafat, menggunakan ilmu irfan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena itu ilmu yang tinggi kan. Banyak konsumennya, banyak pembelinya.
Tapi menurut saya ya, sayang. Kedepannya Ustaz ada kegiatan Insya Allah lah ya, kalau dibutuhkan ya. Boleh. sebenarnya kan di mana-mana tadi kan itu disebut sebagai tadi wujudkan itu sebagai yang bersifat badi Konsepnya mafhumnya ya. Jelas jelas sendiri ya. Iya. Tapi di lain sisi dalam pembahasan wujud juga itu menimbulkan berbagai problem sehingga kita bisa katakan bahwa sebenarnya pada hakikatnya wujud itu tidak jelas. Nah, dengan ada perbincangannya filsafat ini itu membuktikan bahwa bagaimana untuk kita sampai pada wujud sebagaimana wujud itu. Nah, itu yang tidak jelas memang, wujud sebagaimana wujudnya kan. Nah, itu sudah ke hakikat, sudah ke misdak. Karena filsafat bukan berkaitan dengan konsep, ingat. Konsep itu logika kan. Kalau selama membahas konsep itu pelajaran mantik. Itu mafahim mantiki. Jadi konsep kan dibagi dua, konsep awali, konsep sanawi. Konsep sanawi dibagi dua lagi, konsep logika, konsep filsafat. Kalau bicara masih konsep, kita bukan belajar filsafat, belajar logika. Nah, filsafat itu hakikatnya, realitanya. Nah, itu yang berat memang. Ini pelajaran dia diajarkan kalau di Kanada, McGill. Kalau di Amerika diajarkan, di Australia dan Jerman yang paling menerima ini. Jadi kalau mau melanjutkan filsafat, Jerman. Karena Jerman itu sosialis, pro rakyat. Kalau Amerika kapitalis, pro orang-orang kaya, orang-orang keren. Jerman itu bayangkan, kalian belajar, diizinkan kalian bekerja mencari nafkah. Sosial kan? Iya. Dan Islam itu sosialis dan bukan kapitalis ya. Bukan sosialis komunis, sosialis yang memang dekat dengan rakyat. Memperhatikan orang-orang kecil, mustadafin. Kayak Abu Zar. Abu Zar itu sosialis. Menentang para orang-orang kaya. Jerman itu bayangkan, Anda gratis sekolah, bisa bekerja. Ya, terus kemudian Anda diberi peluang untuk mencari nafkah. Usia tidak dibatasi. Di negara-negara kapitalis dibatasi. Banyak aturan-aturannya. Siap-siaplah Anda suatu hari ada di Jerman, di Prancis ya. Karena filsafat itu konsumsi kelas dunia. Kalau di Indonesia rasanya belum diterima ya. Coba Anda majelis-majelis filsafat, nggak ada. Majelis tafsir hadis yang banyak ya. Begitu Anda mengatakan kola mula sadra nggak didengar tuh. Itu memang jangan disampaikan ke sembarangan orang. Itu wasiatnya dari guru-guru kita. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.